Gini dipegang nih, ibaratnya malam gue dipegang. Yang satunya ini ada mbak-mbak lagi masukin gitu loh guys. Halo guys, welcome to What the Hell. Oke, kali ini gue mau sedikit cerita tentang pengalaman gue bagaimana pertama kali naik motor dan kejadian kecelakaan tunggal. Pengen tahu cerita seperti apa? Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel gue hitung sampai 5, kalian harus udah subscribe. Gue tunggu dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih atas subscribe kalian. Sebelum gue ngalamin kecelakaan itu, gue itu lagi jemput adik gue sekolah. Itu sekitar jam berapa ya? Setengah 3 masalah, setengah 3. Nah, habis gue jemput itu gue memang udah agak sedikit ngantuk. Pas gue sedikit ngantuk itu di perjalanan memang udah mau hampir nabrak pohon, tapi gue masih sadar lagi udah ini. Jadi masih sadar. Pas sampai rumah, gue mau balik lagi ke sekolah. Mau ngecat tembok gitu. Jadi kayak ada apa namanya itu, kayak ada lomba, setiap kelas itu harus ngecat dinding, dinding belakang kelas itu harus dicat gitu ya. Nah, jadi habis itu rencananya gue tuh habis dari jemput adik gue ke rumah, terus gue mau ke sekolah. Sampai rumah nih, habis nganterin adik gue ke rumah, ini udah ngantuk banget, udah ngantuk. Tapi jadwalnya tuh sangat padat karena udah hampir mau jam 3 misalnya itu ya. Udah mau jam 3 ke sekolah. Jadi pas perjalanan, waduh ngantuk banget gitu dari rumah. Nah, pas perjalanan ke sekolah, jadi gue jalan ya, gue tuh sebenarnya kalau ngantuk itu mesti kalau nggak nyanyi itu sholawatan, jadi gitu. Akhirnya dipaksain aja sholawatan dia di motor. Nah, sholawatan itu baru keluar rumah, baru keluar dari perumahan gue, baru keluar dari perumahan gue, dari keluarnya udah ngantuk banget. Gue sholawatan lah pas itu, sholawatan sambil naik motor. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu gue baru satu rangkai itu paragraf atau berapa kali gue baca, tiba-tiba tuh kayak udah hitam gitu, kayak udah hitam gitu tempatnya tuh. Terus gue kayak nyerempet, nah tuh gak kerasa. Jadi gue gini cerai, gini naik motor, selawatan deh, selawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, terus tiba-tiba tuh gue gak sadar tuh udah wah dia gitu kan. Nah itu di bayangannya pas tabrak itu kayaknya gue bilang itu pas hitam-hitam memang kerasa kayak dah nabrak, tapi nggak kerasa nabrak gitu. Emang sangat ngantuk banget karena pas malamnya itu gue buat skrip sama latihan pidato agama. Karena itu kejadiannya gue masih inget pas sembelih kurban. Nah, pas sembelih kurbannya itu gue jadi pulang sekolah, jemput adik gue, terus gue belum balik lagi ke sekolah mau ngerjain tugas lomba itu. Nah, gue agak ngantuk, ngechat sama hafalan pas malam, jadi ngelebur gitu ya. Nah, jadi pas kecelakaan itu, terus tiba-tiba gue sadar, terus gue udah ada di rumah sakit. Nah, habis di rumah sakit itu kemarin gue bangun-bangun udah rasa sakit banget sih, udah kayak kan jatuh gue kiri gue lupa pokoknya, sakit gitu lah, sakit, bersin sakit. Terus gue pegang ini sambil nangis gitu lah pokoknya. Terus sini gue berdarah gitu ya. Sampai sekarang masih ada bekasnya, karena ini gue dioperasi ya, nih ada bekasnya nih ya. Ini ada bekasnya jahitan. Karena gue mesti kalau buah kemana-mana itu terus kelihatan nih, pertama tapi masih kelihatan banget, sekarang udah enggak sih. Kok pertama kelihatan itu gue mau ke warung atau ke Indomaret atau kemana itu mesti dia kayak anak korban tawuran gitu ya. Emang kata apa aja gue genje, tak kayak genje. Nah, pokoknya habis dari rumah sakit itu memang rasa sakit. Terus teman-teman gue, bapak ibu gue, tante-tante gue juga datang semua lah pokoknya. Momen-momen yang paling gue rasa itu apa ya, gue tuh rasa paling malu ya. Kenapa? Kan kalau orang sakit kan biasanya nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan gitu kan. Nah, itu alat kemaluan gue dipegang sama susternya gitu ya. Karena itu gue masuk rumah sakit swasta dan isinya dokter cewek semua. Damn! Dan gue di situ dimasukin alat apa namanya buat pipis gitu, saluran. Jadi gue dipegang sama mbak-mbaknya gini dipegang nih, ibaratnya malam gue dipegang. Yang satunya ini ada mbak-mbak lagi masukin gitu loh guys. Jadi kita lagi tiduran ya, tidur lagi gitu. Ini ada 1, 2, 3 suster. Terus ini ibu gue. Ini suster sama gue tuh malu gitu. Karena gue udah kebuka semua dan susternya megangin gini. Ini kayak gini-gini aja gitu loh, anjay. Goblok. Ya gitu lah pokoknya. Hal momen yang paling gak gue suka itu situ. Nah, terus kalau udah gue langsung dibawa ke rumah sakit lagi buat di scan ada yang patah atau enggak. Dan ternyata di sini pipis gue agak retak gitu, patah. Wah, habis itu udah gue dipindah lagi ke rumah sakit. Gue hampir 3 kali pindah rumah sakit gitu. Yang lebih sih semingguan gue di situ ya.
wah itu rasa-rasanya sih memang anak-anak banget sih ya. Kalau apalagi gue ngeliat sedikit-sedikit foto gue yang kemarin itu ya, memang ini ya, nih apalagi yang foto gue yang ini, gue pertama kali ini kecelakaan ya, gue pakai baju koko, masih pakai baju koko dari pulang sekolah, seperti ini, baju koko pulang sekolah ya. Terus yang gue juga terima kasih sama saudara-saudara gue karena udah jenguk, apalagi kakak sepupu gue yang dari Jakarta tuh, terus langsung ke jenguk gue ya. Nah terus gue ada cerita lagi di rumah sakit itu kan, gue udah masuk ke ruangan. Nah terus di ruangan itu ada sekitar 3 orang ya, ada 3 orang. Pokoknya sini ini ada gue, terus ini ada orang lagi, ini ada orang lagi. Nah tapi yang pertama masuk itu sih gue ya, pertama kali masuk sore itu malam ya, malam gue masuk. Terus jam 1-2 pagi ada lagi yang masuk, ada yang masuk lagi. Tapi guys, ada tapinya nih, gue tuh merasakan hal aneh gitu ya. Kenapa anehnya? Karena saat gue ada di rumah sakit itu kan ada 3 orang kan situ. Satu orang pasien yang berada di sini, yang paling pojok kiri, kan gue pojok kanan, yang pojok kiri itu kecelakaan sama dengan gue, kecelakaan tunggal, tapi gue kecelakaan, bapaknya yang lihat atau juga nolongin. Nah anaknya sore-sorenya setelah gue juga kecelakaan gitu loh, dan itu lebih parah juga sih. Semoga sampai sekarang sehat gitu ya. Nah itu yang keanehan yang kedua adalah gue kecelakaan, selang beberapa jam di tempat yang sama juga ada lagi yang kecelakaan. What gitu loh, kayak apa gitu. Tapi memang kata orang tempat itu memang banyak mistisnya sih, soalnya itu tempatnya tuh kayak pertigaan, gue ada beringin di tengah-tengah jalan gitu sih. Dan gue kecelakaannya di pinggir jalan dan sini pemberingin, jadi agak deketan dia, walau alam lah. Tapi namanya kecelakaan tuh takdir dari Tuhan, di gue positive thinking aja lah. Pengalaman gue yang sampai ini gue masih trauma yaitu ya satu sih di kantor polisi ya, karena gue pas kecelakaan itu masih sekitar umur 16 tahun, hampir 16 tahun, dan gue kecelakaan dan gue berurusan dengan polisi. Ya, terus ya pokoknya saran gue buat kalian yang masih di bawah umur 17 tahun yang lagi senang-senangnya naik motor, naik mobil, mungkin kurangin dulu lah, atau di rumah dulu aja. Kayak gue sekarang, gue lagi jarang-jarang naik motor keluar karena memang udah nggak boleh sama orang tua, karena nanti bisa berurusan dengan polisi lagi gitu ya. Yang pokoknya tetap safety, tetap berdoa dulu pokoknya. Terus yang ngantuk mau ibu atau bapak-bapak, emak-emak juga yang rating kanan, rating kiri, jangan lupa berdoa pokoknya ya, jangan ngantuk lah pokoknya. Kalau ngantuk kayak gitu lah. Mungkin sekian dulu dari gua, dan jangan lupa tetap stay tune di channel YouTube gua, dan jangan lupa juga stay at home ya. Semoga corona yang ada di dunia ini cepat menghilang, amin. Oke guys, sekian cerita dari gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kalian. Sekian dari gua, bye.